Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, mungkin yang kelas 9 ini lagi belajar materi ini ya. Kita bahas yuk materinya. Jadi di sini untuk kesebangunan dan kekongruenan saya sudah buat videonya sebelumnya. Nah, videonya nih yang ini nih. Jadi bisa dilihat dulu nih. Oh, videonya tuh seperti ini. Saya putar dulu sebentar. Nah, videonya tuh yang seperti ini. Karena dia sama-sama bentuknya. Ini ada sudut. Oke, ya. Jadi nanti bisa dilihat videonya. Nanti linknya saya sertakan di description box. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau setelah melihat video ini mungkin sudah ada bayangan, oh iya jadi itu kesebangunan seperti ini, oh kekongruenan seperti ini, dan di situ juga ada beberapa contohnya. Namun saya rangkum lagi menjadi seperti ini. Perbedaan dari kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kesebangunan dilihat dari sisi. Sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kemudian kalau dilihat dari sudut yang bersesuaian itu sama besar. Itu adalah kesebangunan atau sebangun. Kemudian kalau kekongruenan, dua bangun datar dikatakan kongruen jika kalau untuk sisinya yang bersesuaian itu sama panjang, jadi sama persis. Kemudian untuk sudutnya, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Di sini perbedaan dari kesebangunan dan kekongruenan. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal. Kita coba latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jadi di gambar ini ada sebuah trapesium, ya. Kemudian yang ditanya adalah panjang EF. Panjang EF ini adalah panjang yang di tengah. Diketahui sisinya itu CD 8 cm, kemudian DE 4 cm, dan AE ini 6 cm. Kita mencari nilai EF. Cara mengerjakannya itu bagaimana? Cara mengerjakannya seperti ini. Ini D, kita tarik garis. Ya, pokoknya tuh jaraknya sama 8 cm. Kita tarik garis ke AB. Nah, kurang lebih begini. Jadi ini 8 cm. Jadi kita hanya fokus di segitiga yang ini saja. Misalkan di sini saya misalkan dengan G. Jadi segitiga AGDE. Nah, di sini saya tambahin H. Oke. Dari segitiga ini ada segitiga tumpuk gitu ya. Jadi ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Nanti kita uraikan, nanti kita bisa cari panjang si EF. Nah, jadi di sini ada segitiga kecil. Segitiga kecil ini namanya segitiga DEH. Kemudian untuk segitiga yang besar itu segitiga DAG. Ya, untuk mempermudah di sini saya akan gambarkan. Jadi yang pertama, ini ada segitiga yang kecil dulu. Oke. Saya gambar kurang lebih seperti ini ya. Ini D, kemudian ini E, kemudian ini H. Oke, diketahui DE 4 cm. Kemudian untuk segitiganya yang besar, oke, ini atasnya dia tetap D. Bawahnya yang sini adalah A, kemudian ujungnya adalah G. Nah, untuk sisi yang diketahui ini sisi AD. AD berarti dia dari ujung ke ujung. Berarti kan 6 ditambah dengan 4. Karena ini gabungan ya. DE-nya 4, AE-nya 6. Sedangkan AD itu adalah AE ditambah DE. Jadi 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 berapa? 6 ditambah 4 itu adalah 10. Oke. Terus yang diketahui yang mana lagi? Yang diketahui ini adalah AG. Oke. AG dapat dari mana? Kita lihat. AB. Kita lihat AB dulu. AB di sini 13 cm. Kemudian di sini BG. Ini adalah 8 cm. Berarti kalau gitu sisanya kan milik si AG. Berarti AG-nya itu adalah 13 dikurangi dengan 8. 13 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 5. Berarti ini saya tulis 5. Kemudian EH-nya ini, nah ini nggak tahu EH-nya. Ini yang perlu kita cari. Ya, jadi kalau kita udah dapat EH,
Nah, berarti kan EF-nya itu EH ditambah FH. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari dulu. Kita pakai kesebangunan. Berarti 4/10 sama dengan, ini kita misalkan dengan X ya. X per 5. Kalau sudah seperti ini, berarti cara mengerjakannya adalah dengan dikali silang. 10 dikali X adalah 10X. Kemudian ini 4 dikalikan dengan 5. Artinya 10X sama dengan 4 dikali 5 itu adalah 20. Berarti X-nya adalah 20 dibagi 10. Artinya X-nya bernilai 2. Oke, berarti X yang di sini bernilai 2. Artinya yang ini juga bernilai 2. Oke, karena kita udah dapat nilai X-nya, berarti kita bisa mencari nilai EF. Jadi panjang EF, nah berarti saya tulis di sini, EF itu sama dengan EH ditambah FH. Oke, EH-nya itu tadi X yang kita cari, 2. Kemudian FH-nya itu adalah 8 cm. Berarti 2 ditambah 8 cm sama dengan 10 cm. Jadi ketemu nih, kalau panjang EF di sini adalah 10 cm. Nah, jadi begini untuk soal yang nomor 1, soal tentang kesebangunan. Oke, lanjut lagi. Soal yang nomor 2, jadi di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR itu adalah segitiga yang kongruen. Artinya kalau segitiga yang kongruen itu adalah bentuknya sama, kemudian panjang sisinya pun sama, panjang. Nah, di sini diketahui beberapa besar sudutnya. Ada sudut A itu 60 derajat, kemudian ada sudut B 75 derajat, sudut P 75 derajat, sudut R 45 derajat. Pertanyaannya adalah, tuliskan perbandingan semua sisi yang sama panjang. Oke, supaya mempermudah, sekarang kita buat dulu segitiganya, ya. Kita buat 2 segitiga, misalkan ini segitiga yang pertama, kemudian ini segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini bentuknya, ya kita mirip-miripin saja ya. Berarti kan di sini segitiga A, B, C. Kemudian yang satu lagi itu ada segitiga P, Q, R. Oke, nah sekarang kita tulis nih masing-masing yang diketahui. Pertama sudut A yang diketahui itu 60 derajat. Kemudian sudut B 75 derajat. Kemudian yang diketahui lagi sudut P 75 derajat. Kemudian sudut R di sini 45 derajat. Masing-masing segitiga ada satu sudut yang belum diketahui. Tapi ini bisa saja kita hitung ya. Pokoknya kan satu segitiga itu total sudutnya, jumlah sudutnya itu 3. Tapi kalau di total itu kan 180 derajat. Tinggal dikurang ini saja. Tapi kita bisa lihat saja nih. Ini kan dua segitiganya itu kongruen. Kalau kongruen itu kan sudutnya sama. Kita cek aja. Di sini ada 60, tapi di sini tidak ada 60. Di segitiga yang kedua ada 45, tapi di segitiga yang pertama tidak ada 45. Berarti ini bisa kita tukar. Kita saling lengkapi saja. Di sini 45, berarti yang di sininya adalah 60 derajat. Kalau tiga-tiganya dijumlah, itu hasilnya adalah 180 derajat. Pertanyaannya adalah perbandingan semua sisi yang sama panjang. Sisinya ini kan ada 3. Kita cek dulu masing-masing sisi yang sama panjang. Di sini ada sisi AB. Sisi AB saya kasih garis 1. Sisi AB terletak di antara sudut 60 derajat dan 75 derajat. Maka kita cek di segitiga yang kedua. Ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Kita cek di segitiga yang kedua.
Sisi yang di antara sudut 60 derajat dan 75 derajat itu adalah sisi PQ. Kemudian kita balik lagi ke segitiga yang pertama. Ada sisi AC. Sisi AC ini di antara sudut 45 dan 60. Bersesuaian sama yang di mana? Oke, bersesuaian sama yang RQ. Kemudian berarti ini sisanya ya, yaitu sisi BC di antara sudut 45 dan 75. Kita kasih 3 garis. Maka ini sisanya pun kita kasih 3 garis. Artinya langsung bisa ketemu nih sisi-sisi yang sama panjang. Berarti kalau sisi AB itu dia bersesuaiannya sama sisi PQ. Kemudian sisi apa lagi nih yang garis 2? Sisi AC. Dia bersesuaiannya sama QR. Dan satu lagi sisinya yaitu sisi BC. Dia bersesuaian sama apa? Oh, dia bersesuaian sama PR. Nah, jadi seperti ini jawabannya ya untuk soal yang nomor 2. Oke, demikianlah pembahasan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video lainnya, terutama nih video tentang kesebangunan dan kekongruenan yang satunya lagi tuh. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.